Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Hasbahuddin SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah karya tulis ilmiah yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama proses pembuatan karya tulis ini, serta para audiens yang telah menyempatkan waktu untuk menonton presentasi ini. Perkenalkan, saya Musdalifah, mahasiswa semester 3 kelas PGSD 3B, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar SDKIP Andi Matapa. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan karya tulis ilmiah saya yang berjudul Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kreatif Siswa Melalui Metode Mind Mapping. Pada saat ini, beberapa guru masih cenderung memakai metode ceramah dan belum menggunakan metode dan model yang menarik untuk siswa, sehingga siswa masih cenderung pasif dan tingkat kekreatifan mereka rendah. Berdasarkan permasalahan tersebut, diharapkan guru mampu melakukan pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum 2013 dengan memanfaatkan model yang sesuai untuk meningkatkan keterampilan berpikir kreatif siswa yang rendah. Mind mapping adalah salah satu metode pembelajaran yang berfungsi untuk menuangkan ide-ide atau gagasan yang menimbulkan percikan-percikan kreativitas yang diperoleh otak yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan berpikir siswa. Berdasarkan uraian di atas, saya berasumsi bahwa salah satu metode pembelajaran yang bisa diterapkan oleh guru dalam mengajar adalah metode pembelajaran mind mapping. Mengapa? Karena pada metode ini dapat digunakan dalam upaya peningkatan keterampilan, kemampuan, dan hasil belajar siswa. Metode ini sangat menarik karena semua peserta didik dapat ikut serta dalam pembuatan mind mapping, sehingga dengan penerapan metode ini, peserta didik mampu membuat ide-ide yang menarik dan bisa memicu munculnya keterampilan berpikir kreatif bagi peserta didik. Oleh karena itu, di dalam penelitian ini saya mencoba untuk mengkaji lebih dalam mengenai meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa melalui metode mind mapping. Di dalam penelitian ini terdapat dua variabel, yaitu berpikir kreatif dan mind mapping. Berpikir kreatif menurut Reski Ananda adalah sebuah kebiasaan dari pemikiran yang dilatih dengan memperhatikan intuisi, menghidupkan imajinasi, mengungkapkan kemungkinan-kemungkinan baru, membuka sudut pandang yang menakjubkan, dan membangkitkan ide-ide yang tidak terduga. Adapun menurut Selwanus tahun 2010 dalam jurnal Wulandari, berpikir kreatif merupakan tahap berpikir dengan menyesuaikan suatu jawaban yang baik dan benar untuk membantu siswa memiliki kemampuan melihat suatu masalah dari berbagai sudut pandang dan mampu melahirkan banyak gagasan. Mind mapping menurut Edward tahun 2009 dalam jurnal Rizky Ananda merupakan teknik penyusunan catatan demi membantu siswa menggunakan seluruh potensi otak agar optimum. Menurut Andri Saleh tahun 2009 dalam jurnal Syahidah, mind mapping adalah diagram yang digunakan untuk menggambarkan sebuah tema, ide atau gagasan utama dalam materi pelajaran. Berdasarkan pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa peta pikiran atau mind mapping merupakan garis besar dari kategori utama dan pikiran-pikiran kecil yang digambarkan sebagai cabang dari cabang pikiran yang lebih besar. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat studi pustaka atau library research yang menggunakan buku-buku dan literatur lainnya seperti jurnal sebagai objek yang utama. Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan jurnal-jurnal mengenai kemampuan berpikir kreatif siswa dan metode pembelajaran mind mapping. Kemudian dipilih, disajikan, dan dianalisis serta diolah supaya ringkas dan sistematis. Dalam penelitian ini didapatkan hasil dari literatur review dengan 4 jurnal penelitian yang berhubungan dengan peningkatan kemampuan berpikir kreatif siswa melalui metode mind mapping, yaitu yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Rizky Ananda tahun 2019 dengan judul Penerapan Metode Mind Mapping untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kreatif Siswa Sekolah Dasar.
Hasil penelitian didapatkan persentase pencapaian dari proses pembelajaran penerapan siklus pertama adalah 81%, sedangkan pada siklus kedua meningkat menjadi 100%. Yang kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Fitriani Ayu Wulandari, Mawardi dan Krisma Widya Wardani tahun 2019 dengan judul Peningkatan Keterampilan Berpikir Kreatif Siswa Kelas 5 menggunakan model mind mapping. Hasil yang didapat yaitu rata-rata persentase yang diperoleh siswa dari tahap prasiklus dengan persentase 28,6% pada kategori sangat kreatif. Pada siklus 1 meningkat menjadi 33,3% pada kategori sangat kreatif, dan pada siklus 2 meningkat menjadi 61,9%. Kemudian yang ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Damar Taningsih, Sri Tutur Martaningsih, dan Agus Supriyanto pada tahun 2021 dengan judul Peningkatan Kemampuan Berpikir Kreatif melalui metode mind mapping di kelas 5 SDN Tridadi. Peningkatan kemampuan berpikir kreatif berdasarkan banyaknya siswa yang tuntas sebelum tindakan sebanyak 8 siswa. Pada siklus 1 meningkat menjadi 12 siswa, siklus 2 meningkat menjadi 19 siswa, pada siklus 3 yaitu 22 siswa. Dan yang keempat, penelitian yang dilakukan oleh Arrofa Acesta pada tahun 2020 dengan judul Pengaruh Penerapan Metode Mind Mapping terhadap Kemampuan Berpikir Kreatif Siswa. Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan hasil yang meningkat yaitu pada pretest diperoleh rata-rata 45,42 dan pada posttest diperoleh rata-rata 83,79. Berdasarkan hasil keempat jurnal yang ditemukan, masing-masing jurnal menunjukkan hasil dari penggunaan mind mapping yang mampu meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penggunaan metode mind mapping terbukti dapat meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan prestasi belajar siswa yang signifikan antara sebelum siklus dilaksanakan dengan setelah siklus terlaksana. Pembelajaran menjadi aktif dan tidak monoton. Siswa dengan mudah dapat menuangkan ide-ide yang mereka punya. Siswa dapat menyelesaikan masalah dengan ide yang mereka kembangkan sendiri. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan terima kasih atas segala perhatiannya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.